Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-108, Rabu 13 Juli 2022, kita edisinya podcast. Dan podcast kali ini kita kedatangan sekali lagi wartawan senior. Dan kali ini adalah seorang perempuan, dia adalah Hajah Ida Sahrul. Assalamualaikum Yu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Yu? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih di sore hari menyempatkan diri untuk hadir di studio Lensa SN. Terima kasih sudah diundang ke sini. Alhamdulillah. Suatu penghargaan bagi kami Ayu bisa datang ya. Dan penonton Lensa SN, Yu Ida sampai sekarang masih beraktivitas sebagai wartawan ya. Tapi ya, penonton Lensa SN pasti ada yang belum tahu bahwa Yu Ida selain wartawan juga penulis buku. Nah, boleh diceritakan sejak kapan nulis buku ini Yu? Pada saat Gubernur Sumatera Selatan Pak Syahrial Usman jadi gubernur, dan kita saat itu dapat tugas dari beliau untuk mengadakan seminar di Sarnadipa, dan saya salah satu penyelenggara panitia lah yuk ya. Panitia, dan saat itu tema yang kita angkat soal percepatan pembangunan di era Pak Syahrial. Nah, dan akhirnya hasil dari seminar tersebut Pak Syahrial meminta kita untuk menulisnya dalam bentuk buku. Oh gitu. Ya. Di tahun itu Ayu mulai menulis buku ya. Tapi pada saat itu buku, dan kebetulan untuk yang menjadi ketua koordinator penulisannya itu saya. Oh, Yu Ida. Ya, saat itu langsung dipercayakan oleh Pak Syahrial waktu itu ya. Dan kawan-kawan yang ada dalam tim seminar itu ya. Boleh disebut namanya Yu di sini? Pak Sarjan Tahir. Terus itu ada almarhum Ali Syabana. Ali Syabana. Oh ya, rekan kita itu ya. Dia beliau masih jadi wartawan. Ada Si Hajudin, wartawan Sumatera Express, dan saya sendiri. Beberapa rekan wartawan ya jadi panitia waktu itu ya. Waktu itu ya. Jadi saya ditunjuk sebagai koordinator penulis. Nah, dalam perjalanan kita kan semua wartawan aktif ya. Untuk bertemu dan berkoordinasi soal penulisan buku itu susahnya minta ampun. Kadang-kadang saya bisa, teman-teman nggak bisa. Ada liputan dan sebagainya. Teman-teman bisa, saya tidak bisa. Oh, gitu mengatur waktunya yang kesulitan ya. Susah, pokoknya susah. Akhirnya kira-kira sudah hampir 1 tahun buku itu tidak terlaksana ya. Tidak terbit ya? Tidak terbit karena faktor teknis koordinasi. Koordinasi ya. Jadi saya karena merasa bersalah sebagai ketua tim koordinator ya. Jadi pada suatu kesempatan saat itu Pak Syahrial lagi audiensi dengan tamu, saya masuk ke dalam ruangan beliau. Jadi saya merasa karena tidak enak terus ya, dan perasaan bersalah saya itu sangat besar karena buku itu tidak terrealisasi. Akhirnya saya bilang ke Pak Syahrial, Pak Gubernur, saya mohon izin ketemu Bapak 5 menit saja. Saya bilang gitu ya. Oh silakan ya. Terus bahasa Palembang, ngapo kau katanya. Iya. Terus dia bilang, Pak, aku nak minta maaf aku. Iya. Saya minta maaf kenapa katanya. Saya yang dihantui rasa bersalah, saya ngomong, Pak, saya itu kan kita kan di amanahkan Bapak untuk menulis buku itu ya. Tapi sampai sekarang karena masalah koordinasi itu jadi susah sekali untuk menemukan waktu yang cocok untuk menulis dan sebagainya. Apa jawaban Pak Syahrial waktu itu, Yu Ida? Sebagai koordinator saya minta maaf ke Bapak, saya merasa bersalah karena buku itu tidak bisa direalisasi. Terus katanya, ya sudah, kalau memang seperti itu saya sampaikan alasan-alasan yang menurut saya itu sudah sangat realistis lah ya, karena koordinasi dan sebagainya. Terus dia bilang begini, ya sudah, kalau memang kamu tidak bisa merealisasi, saya terima maaf kamu katanya. Tapi sebagai bentuk kompensasi katanya, saya merintahkan kamu untuk menulis buku saya.
Oh gitu, Iya. itu awal mulanya. Tapi bukunya temanya beda berarti Yu, Beda ya? dong, ini beda. Temanya kan kalau yang pertama pada saat hasil seminar kan, ide-ide dan gagasan-gagasan yang ada dilontarkan para panelis dan peserta dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan, dan itu yang kita tulis, akan kita tulis. Tapi yang Yang buku ditugaskan sama Yu Ida yang baru beda Yu ya? beda, Apa lebih ini, banyak masalah profilnya Pak Sarial dan keseharian dia, dan setelah itu dia pada saat menjabat sebagai gubernur itu yang gitu. saya diwajibkan untuk menulis. Menulis. Pokoknya kamu harus menulis buku tentang saya. Apa judulnya waktu itu Yu? Belum ada, jadi saat itu cuman dia bilang pokoknya segala sesuatu, masalah lain-lain hal, pokoknya kamu berkoordinasi dengan orang yang saya tunjuk kayak gitu ya. Udah, pokoknya satu helai kertas pun saya tidak menyampaikan ke Pak Sarial dalam bentuk proposal ya misalnya. Begini Pak, budgetnya sekian enggak. Pokoknya buku itu harus jadi katanya sama saya kan. Karena rasa tanggung jawab saya sudah dan ditugaskan rasa oleh gubernur ya. Jadi akhirnya saya menyelesaikan buku itu ya. Menuliskan buku itu, dan garis besar, kerangka dan sebagainya itu saya tulis kayak gitu. Tapi tidak sempat koordinasi dengan Pak Sarial. Ini sih buku Bapak begini. Pokoknya dalam bentuk sudah jadi buku itu saya antar ke dia kayak gitu, dan segala sesuatu mengenai perjalanan menulis buku itu saya sebenarnya disupport sama beliau ya, disupport sama. Ayu sendiri yang menulis buku waktu itu ya? Iya, saya sendirian menulis. Tidak ada tim lagi Yu ya. Berapa lama waktu itu menulis buku perjalanan Pak Sarial Usman? Sekitar 1 tahun ya. Oh lumayan lama Yu ya. Layoutnya itu Toyo dari Sriwijaya Pos kan ya, yang menulis, yang bikin cover buku sama. Jadi sejak zaman Pak Sarial Usman Ayu sudah menulis buku Yu ya? Iya, jadi sejak itulah saya mulai cinta menulis, membuat buku ya? Mulai cinta menulis, dan memang saya suka menulis. Ada beberapa judul lagi yang sudah ditulis Yu Ida, boleh diceritakan di sini Yu Ida, silakan. Banyak juga sih setelah di antaranya setelah itu saya ketemu waktu itu Pak Herman Deru masih jadi Bupati Oku Timur. Menulis jadi, buku juga ya. Jadi dia pada saat itu ada acara di Bina Praja di kantor gubernur, kan seluruh bupati sama wali kota diundang Pak Sarial untuk hadir acara itu ya. Jadi pada saat saya masuk ke ruangan Bina Praja, saya ketemu sama Pak Herman Deru. Langsung ditawari untuk membuat buku Bu ya? Iya, dia bilang katanya, "Dah, kau nih cuma nulis buku Pak Sarial, tulis juga buku aku nih," katanya kayak gitu. Langsung karena jadi teman sudah lama. itu langsung tantangan Yu ya? Iya, jadi ceritanya begitu sampai saya juga kaget ya, siapa cuman itu jawaban saya. Serain Pak Herman Deru, yang lain siapa lagi nih Yu? Kemudian ada juga buku Pak Amiruddin Inut. Almarhum Bupati, ya? Banyu Asin. Bupati Banyu Asin. Seperti itu juga sih ceritanya, cuman saya lebih banyak berkoordinasi dengan humasnya pada saat itu, almarhum Pak Soleh Naim. Iya ya. Di antara begitu banyak buku yang sudah Yu Ida tulis, yang mana yang paling berkesan menurut Yu Ida? Yang paling berkesan bukunya Pak Sarial Usman. Karena apa itu? Mungkin ada alasan tersendiri di antara banyak tulisan Yu Ida. Karena tantangannya besar ya, ketemu dengan teman-temannya yang dari berbagai dinamik lapisan itu ya, termasuk misalnya mantan-mantan anak-anak pejabat yang dulunya teman dia waktu pada saat. Dan penulisannya juga lumayan lama Yu ya, 1 tahun Yu ya. Rata-rata memang buku yang saya tulis itu hampir setahun, karena kan prosesnya itu untuk sampai masuk layout, terus itu edit lagi, terus itu dicetak. Ayu menulisnya itu di mana biasanya Ayu menemukan inspirasi, mengetiknya? Di rumah Ayu ya. Biasanya jam berapa Ayu menulis biasanya? Kalau di rumah itu saya biasanya dari jam 1 sampai jam 3 pagi berarti. Wah, berarti ada laptop atau komputer kesayangan ini. Karena inspirasinya itu kan muncul pada saat tengah malam kayak gitu kan. Karena kan kalau misalnya jam di bawah jam itu kita sering nulis berita, terus kadang-kadang ada tugas hunting malam. Ya. Mungkin ada adik-adik wartawan yang pengen menulis juga ya, seperti Yu Ida. Ada saran tertentu dari Yu Ida? Sebenarnya sih saran saya sih kepada adik-adik itu kan, terutama
Menulis itu kan butuh skill yang ini ya menurut saya, karena otak yang kita pakai gitu kan. Menulis itu gampang-gampang susah ya sebenarnya, cuman saran saya kalau mau menulis carilah figur yang betul-betul yang punya Karakter ya. karakter di masyarakat dan layak untuk dijadikan figur dalam bentuk, ditulis dalam bentuk buku biografi. Saya baca di daftar riwayat hidup Yu Ida ini pernah menulis biografi Wali Kota Palembang Edi Santana Putra. Ini boleh diceritakan ini Yu. Ini Wali Kota Palembang yang banyak kesan bagi Yu Ida. Boleh dicerita di sini Yu. Silakan Yu. Kalau Kak Edi sih kenalnya kan sebelum dia jadi wali kota kan, pada saat dia masih kepala aksi di PU Pengairan, dulu kan ada PU Pengairan provinsi kan. Pada saat itu lagi ada proyek Pak Ramli Hasan Basri yang namanya yang di seberang itu, seberang reklamasi Yu. Ya reklamasi seberang Ulu ya. Nah saat itu Pak Edi Santana itu kan salah satu Pimpro kalau nggak salah, Pimpro gitu. reklamasi. Jadi sudah cukup lama kenal Yu Ida dengan Pak Wali Kota Edi Santana ya. Dan sampai akhir masa jabatannya Yu Ida masih penuh kedekatan secara emosional Yu ya dengan Pak Edi Santana ya. Saya kalau dibilang dekat ya dekat sama Pak Edi Santana, terutama pada saat beliau mau mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Saya saat itu diajak sama Pak Edi untuk bergabung dengan tim dia bersama teman-teman yang lain. Saya juga sempat diajak untuk meliput beliau pada saat paparan di Rotterdam ya, Nederland. Di sana beliau paparan tentang Sungai Musi dan kondisi yang ada, dan diceritakan kepada pemerintah Rotterdam, pemerintah Belanda. Terus itu di situ juga ada Ibu Eva Santana dan istrinya Pak Edi. Kesan saya sih Ibu Eva itu kan orang yang sangat baik banget kayak gitu. Kita tidak ada batas pada saat itu karena beda usia yang tidak terlalu jauh kan. Saya berteman dengan istrinya Pak Edi dan kami melakukan perjalanan dan saling tukar pikiran untuk kampanyenya Kak Edi di Sumatera Selatan. Jadi kita keliling-keliling di seluruh daerah Sumatera Selatan dari pagi pulang pagi. Untuk penonton Lensa SN masih ada lagi beberapa buku ya yang ditulis oleh Yu Ida. Ini ada daftarnya ya yang dikasihkan sama tim Lensa SN. Di antaranya nih Yu ya, ada biografi Gubernur Sumsel Bapak Syahrial Usman, kemudian ada biografi Bupati Banyuasin Amiruddin Inud, kemudian ada buku silsilah keluarga Budi Antoni Aljufri, kemudian ada juga biografi Ketua DPRD Sumsel Bapak Zamzami Ahmad, dan juga ada Jejak Langkah Menuju Bintang, buku sejarah berdirinya Stikes Muhammadiyah Palembang. Infonya nih ya, saat menulis buku ada juga buku yang tidak diterbitkan. Boleh diceritakan ini Yuk? Iya betul, ada beberapa buku yang sebetulnya sudah selesai saya tulis dan sudah dicetak dalam bentuk master. Dan buku itu sudah diserahkan kepada yang bersangkutan ya, tapi sampai saat ini tidak dicetak dan diterbitkan. Saya tidak tahu karena faktor apa. Yang jelas tanggung jawab saya dan profesionalitas saya sudah saya tunjukkan ke mereka bahwa buku itu sudah saya selesaikan. Bagaimana perasaan Ayu? Udah selesai bekerja menulis buku tapi tidak diterbitkan Yuk? Kecewa juga, tapi ya namanya juga kan mungkin karena faktor pertimbangan yang lain, saya juga tidak mengetahui dan tidak dijelaskan sama mereka kenapa. Tapi yang ditulis itu tahu Yuk ya? Tahu bahwa buku itu sudah selesai. Sudah saya serahkan ke mereka dan sudah dibaca. Mungkin ada beberapa faktor lah Yuk ya. Iya. Oke. Semuanya pejabat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan juga yang punya buku-buku itu kan. Oke. Tidak bisa dilepaskan bahwa Yu Ida adalah wartawan. Nah, sejak kapan nih Yu Ida menjadi seorang wartawan nih Yuk? Boleh diceritakan di sini. Saya jadi wartawan tahun 1990. Wah, sudah lama sekali nih ya. Zamannya Sumatera Express ya, yang
Jalan Merdeka. Jalan Merdeka, Nah, waktu itu dalam satu grup Surya Persindo yang sekarang itu salah satu medianya itu Media Indonesia, terus itu ada Metro TV ya. Kemudian diajak ke Suara Rakyat ya. Suara Rakyat Iya. ya. Dan menulis juga di Pikiran Rakyat Bandung, kan grupnya Suara Rakyat itu Pikiran Rakyat Bandung, terus juga diajak bergabung dengan tabloidnya Pemprov itu namanya Gelora Musi ya. Gelora Musi. Begitu banyak perjalanan Yu Ida ya. Itu baru diantaranya Yu ya. Gitu. Apa pengalaman paling berkesan Yu Ida selama menjadi wartawan Yu? Paling berkesan itu pada saat saya melakukan liputan investigasi di Bangka, di Kabupaten Bangka. Waktu itu ada pertikaian antara pihak perkebunan swasta dengan masyarakat yang ada di beberapa desa di Bangka ya. Waktu itu saya bersama teman-teman lain, diantaranya itu Dewi Gustiana dari Suara Pembaruan, Mas Yono dari Suara Karya ya, Koran Nasional semua, terus Kak Sahril Pauzi dari Koran Jayakarta, dan saya sendiri berempat kita waktu itu diajak investigasi di Bangka itu ya. Selama menjadi wartawan ya, mengalami pergantian banyak kepala daerah, terutama gubernur ya. Di era siapa saja nih Yu Ida mengalami? Eranya pertama Pak Ramli ya. Pak Ramli ya. Hasan Wasri. Sempat meliput waktu era Pak Ramli ya. Sempat meliput. Oke. Ya. Kemudian zaman ganti Pak Rosihan? Pak Rosihan tidak terlalu itu sih, Tidak saya terlalu ya. biasa aja wawancara, terus itu. Kemudian Pak Saryal dan iya. Pak Saryal tadi udah diceritain ya. Iya, tapi ngebitnya tetap di kantor gubernur kayak gitu. Kalau zaman Pak Alik Nurdin, apa pengalaman dari Yu Ida paling mengesankan? Pak Alik itu orangnya itu apa namanya, ramah, ya, dan baik ya, menurut saya. Ya, kesannya itu dia orangnya humble ya. Dan kenal secara pribadi ya dengan Yu Ida ya. Juga secara pribadi sejak beliau jadi Kepala Dinas Pariwisata, sering saya wawancara sama Pak Alex. Pernah menjadi penggagas untuk PJA nih ya, Pusri Journalistic Watch. Nah, boleh diceritakan ini Yu, pengalaman untuk sebagai penggagas PJA ini. Jadi di Palembang ini kan ada perusahaan besar, perusahaan pupuk. Pusri ya, Pupuk Sriwijaya. Jadi karena kita itu sering datang ke sana wawancara, terus itu diajak liputan dan sebagainya, dan karena juga sudah sangat akrab sama jajaran sana jajaran ininya ya, petinggi ditawarkan di lah Pusri. ya program jadi untuk merasakan PJA Yu ya. Ya, kita itu diskusi sama humasnya pada saat itu Pak Jen Ismet ya. Hingga timbullah gagasan untuk buat PJA. Kita kemudian punya gagasan mau bikin lomba karya tulis. Jadi untuk gunanya itu tujuannya untuk untuk mendekatkan antara Pusri wartawan dengan Pusri. Jadi tidak ada misalnya pokoknya menjalin silaturahmi yang lebih. Tahun berapa itu Yuk mulainya Yuk? Tahun 2013 ya? 2013 kalau tidak salah. Dan itu pesertanya dari mana saja Yuk? Pesertanya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi, itu nasional berarti kelasnya Yuk ya? Pusri Journalistic Award itu sifatnya nasional dan seluruh media boleh ikut. Itu setahun sekali sebelumnya Yuk ya? Iya, setahun sekali. Jadi kita itu yang mengadakan acara wartawan, panitianya wartawan, jadi jurinya wartawan, terus itu yang jadi juara juga wartawan-wartawan kayak gitu. Jadi pekerjaan wartawan, pesertanya wartawan dan juaranya juga wartawan. Yuk, sampai saat ini Ayu masih aktif menulis dan membuat berita Yuk ya. Apa resep khusus atau trik dari Yu Ida untuk adik-adik yang masih aktif? Saya kira baik. Kalau liputan itu kita harus saling menghargai ya antara narasumber dengan kita wartawan. Menghargai itu tidak hanya dalam bentuk ketemu dan saling ngobrol dan sebagainya, tapi juga dari penampilan kita ya. Kita untuk dihargai orang itu kita juga harus bersikap profesional. Misalnya masuk kantor harus pakai
sepatu yang baik, jangan pakai sepatu sandal kayak gitu ya. Jangan pakai baju kaos kayak gitu. Kesopanan ya dijaga harus ya. dijaga kesopanan terus karena kan kalau kita sopan kan orang segan gitu ya. Dan terus itu yang lain-lainnya saya kira harus profesional kan. Profesional dan terus belajar mungkin yuk ya. Belajar ya. Jangan copy paste. Jangan copy paste. Banyak wartawan copy paste. Nah, infonya Yu Ida pernah jadi caleg ini yuk. Boleh cerita ada? Kapan jadi caleg ini yuk? Iya. Benar, saya pernah jadi caleg dari Partai Demokrat. Saat itu kan saya sangat mengidolakan namanya SBY. Jadi karena saya juga berteman sama Bang Sarjan Tahir, jadi waktu itu kan beliau yang mendapat mandat untuk membentuk kepengurusan DPD Partai Demokrat di Sumatera Selatan. Jadi saya ikutlah waktu itu ya? Diajak untuk gabung di Demokrat Sumatera Selatan. Jadi caleg waktu itu ya? Jadi caleg, saya dari daerah pemilihan Oku Timur, Oku dan Oku Selatan pada saat itu ya. Itu daerah asal Ayu memang ya? Iya, daerah asal saya. Sempat kampanye waktu itu Yu Ida berarti? Iyalah, sempat kampanye, tapi kayaknya kemenangan yang tertunda itu kayaknya Yu ya? Iya, dunia politik itu bukan bidang saya sebetulnya ya. Lebih asik jadi wartawan. Lebih enak jadi wartawan. Pernah di PDIP juga pernah saya. Boleh dicerita di sini Yu? 2 kali saya caleg, pertama Demokrat, kedua PDIP karena diajak sama Pak Edi Santana waktu itu. Wah keren ini. Daerah pemilihan mana waktu itu Yuk? Sama, Oku Timur. Waktu itu kan beliau jadi ketua DPD PDI Perjuangan di Sumatera Selatan, Pak Edi Santana, dan saya diajak untuk caleg ke sana. Mewakili perempuan. Tapi masih sama, dunia saya tetap dunia wartawan dan politik kayaknya tidak berbakat Ayu ya? Iya, tidak punya hoki di bidang politik ya. Ternyata dunia wartawan masih melekat sama Yu Ida ya. Ngomong-ngomong tentang dunia wartawan Yu, ini ada senjakala media sekarang Yu ya. Karena kita media ini mulai tergerus dengan medsos. Bagaimana menurut pendapat Yu Ida? Saya kira kita harus beradaptasi dengan keadaan sekarang kan, karena informasi yang begitu cepat tidak lagi mengharuskan masyarakat untuk menunggu koran besok, tapi yang berita update dari online ya, online dan medsos itu sangat cepat ya, real time gitu, kejadian langsung dapat informasi, jadi koran lama-lama ketinggalan. Tapi saya kira koran-koran sekarang sudah semakin jeli untuk melihat peluang, mereka juga menangkap perubahan itu ya, membuat online dan kelihatannya sudah makin maju, jadi bisa membackup koran-koran yang masih terbit cetak kan, untuk membackupnya ya dari online itu saya kira. Itu pendapat Yu Ida ya. Yu Ida, kita kayaknya udah di ujung obrolan ya Yu ya. Biasanya di ujung obrolan itu ada pesan kesan atau harapan dari tamu yang hadir. Karena Yu Ida seorang perempuan dan seorang wartawan juga, mungkin di dunia itu Yu Ida berpesan dan harapan. Silakan Yu Ida, kameranya di sini. Harapan saya untuk dunia wartawan, jurnalis terutama perempuan, saya kira sekarang kan untuk jadi wartawan terutama perempuan tidak harus dari disiplin ilmu yang tertentu ya. Sekarang ada insinyur, ada sarjana hukum yang jadi wartawan. Jadi posisinya itu sudah semakin sejajar ya. Tidak harus ini, tidak harus itu. Jadi background pendidikan itu tidak kita butuhkan lagi untuk jadi wartawan. Pesan saya pandai-pandai membaca situasi sih. Kalau kita harus menjadi pribadi yang aman, kita harus menghargai satu sama lain ya, terutama dalam hal pemberitaan harus balance, cek dan recheck ya, terutama kan. Yang basic menjadi menulis itu harus tetap kita pegang, cek dan recheck, terus itu jangan memberitakan sepihak ya kan, sehingga tidak menyinggung satu sama lainnya kan, tapi tetap kritis ketika kita menghadapi persoalan yang mewajibkan kita untuk bersuara untuk kepentingan orang banyak. Kritislah di situ ya. Kritis dalam arti tidak harus bermusuhan dengan narasumber, tapi satu dan lainnya itu saling beriringan, saling mengingatkan satu. Keren, itu pesan harapan dari Yu Ida. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.